Oke, kembali lagi bersama saya Yogi Yudhistira dan teman saya Saya Fauzan Tertazani. di Yova Channel. Nih aku Jan, kemarin kan kita sudah lumayan membahas banyak nih terkait yang lagi ramai aja. Mungkin ya kita ya Betul, sekarang betul. ya Yang lagi hot trending. apa sih yang lagi sekarang? Kemarin ini debat capres. Debat capres ya. Iya. Lumayan agak ramai juga ya kemarin bahasan di debat yang kelima. Apalagi kan berkaitan sama apa yang namanya tema yang diangkat juga kan Ya. Pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial. Kalau menurut saya Inklusi sih lah. lebih kayak inti dari masalah yang sedang dialami oleh masyarakat saat ini gitu ya. Betul. Nah makanya ya kita ingin lebih Bahas itu ya. membahas ya. Pertama dari debat terakhir kemarin, pandangan Fauzan, pandangan saya seperti apa. Yang kedua ya tidak mau sih ya, karena kita juga sebagai warga Ya, pemilih ya. Iya, warga negara punya hak pilih juga, dan mungkin ya kita punya pilihan untuk menentukan nanti seperti apa ya Betul. itu ya, walaupun nanti beda pilihan atau gimana ya. Yang jelas tujuan kita ya sama, ingin memberikan yang terbaik, hak suara kita terhadap calon presiden lah yang ada sekarang, tinggal kandidatnya seperti itu. Nah sekarang lanjut aja mungkin ya untuk debat capres yang kelima, menurut pandangan Fauzan kemarin seperti apa? Ya, kalau berbicara debat capres yang kemarin, sebetulnya tidak terlalu banyak yang tendensius ya, maksudnya yang lebih kayak debat sebelumnya ya, lebih banyak gimmick, lebih banyak sindir, lebih banyak menyerang. Tapi untuk saat ini memang lebih ke arah topik atau tema yang dibahas ya. Meskipun paslon nomor 3 lumayan agresif ya. Berani ya, kalau saya lihat ya. Apalagi di ending ya. Cuman untuk yang paslon 1, untuk yang endingnya sih lebih bisa dibilang general ya. Bagaimana si penutupnya, oh ternyata generasi zaman dulu meskipun mereka punya privilege ya, punya kekayaan, punya keturunan yang baik, atau orang terkenal, ternyata mereka memberikan bangsa dan negara. Tidak memikirkan, oh ini kekuasaan itu untuk anak, oh ini kekuasaan ini untuk keluarga, oh ini kekuasaan ini untuk sekelompoknya, oh ini kekuasaan untuk segelintir orang. Ternyata zaman dulu orang-orangnya, para pendiri bangsa itu memikirkan konsep bernegara untuk masa depan agar Indonesia ini panjang umurnya gitu. Meskipun nggak mudah ya untuk prosesnya, bagaimana mereka para pendiri bangsa menahan ego untuk tidak memikirkan untuk kepentingannya, tapi untuk kepentingan bangsa dan negara. Oh, disitulah pembeda pendiri masa lampau berpolitiknya adalah untuk negara dan bangsa. Kalau untuk sekarang kan yang lagi trending topik kan khususnya lebih banyak menyoroti tentang untuk kepentingan keluarga. Nah itu yang menjadi PR besar gitu kan. Oh, ternyata berbeda nih menurut paslon 1 ya jelas para pendiri bangsa itu untuk memikirkan bangsa dan negara, berkonsep bernegaranya, dan saat ini berpolitik sebagian agar melanggengkan kekuasaan. Nah itu menjadi pembeda sangat signifikan ya, gitu. Dan disinilah yang menarik ketika berbicara pendidikan, berbicara kesehatan, berbicara inklusi, berbicara kesejahteraan sosial. Ternyata dari ketiga calon presiden ini memang punya konsep yang menarik gitu kan, meskipun kalau lebih jelasnya memang di paslon nomor 1 ya, menjelaskan konsep atau visi misinya terkait dengan tema yang disajikan ya, mulai dari pendidikan, bagaimana ya pendidikan ini merata di seluruh Indonesia gitu kan, kesehatan pun sama, di seluruh Indonesia merata juga gitu kan, begitupun kesejahteraan sosial yang dimana kita lihat sendirilah kalau berbicara di di jalan maupun di lingkungan sekitar, ternyata yang kelas menengah ke bawah itu masih banyak gitu. Dan memang menarik, ada yang menyoroti tentang BLT, bantuan bansos ya, BLT, bantuan langsung tunai gitu kan, yang dimana memang itu ya kalau berbicara BLT atau bansos, baiknya sih lebih baik dananya untuk memberikan keterampilan untuk seseorang agar bisa bekerja, daripada hanya memberikan secara langsung dan habis terpakai selesai. Tapi kalau diberikan dananya untuk keterampilan ya
misalkan kayak training, kursus, atau misalkan pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan untuk kemampuan bekerja, itu bakal lebih bermanfaat sehingga warga Indonesia bisa mencari rezeki, uang atau nafkah itu dari kemampuannya gitu kan, dan itu bakal lebih bermanfaat jangka panjang. Iya. Kalau BLT kan paling kayak kalau beras 10 kilo paling berapa hari, Iya, ya berapa kan? hari. Berapa hari, tapi kalau kemampuan skill individu itu mungkin jangka panjang bisa diturunkan ke anaknya, ke keluarganya, dan memberikan manfaat jangka panjang gitu. Tapi ya tadi itu kan program yang 01 ya, bagaimana bansosnya atau uang negaranya dipakai untuk memberikan kemampuan-kemampuan yang bisa menunjang untuk kerjaan. Iya. Nah, sehingga si warga itu bisa mendapatkan uang dari kemampuannya, enggak mengandalkan BLT, karena BLT paling habis 10 hari udah selesai. Iya. Udah habis gitu, dan nggak mungkin minta lagi. Iya. Gitu kan. Dan yang karena kemarin pun banyak menyoroti di yang lagi trending topik adalah presiden bagi BLT langsung. Iya, di depan istana. Betul, yang dimana itu tugasnya negara juga kan. Itu kan tugasnya sebetulnya orang desa ya, orang desa atau orang lurah gitu, kelurahan tingkatannya untuk pembagian itu ya. Disitulah yang menjadi menjadi sorotan gitu kan. Begitupun dari pihak 03 yang memang membahas hal yang sama gitu, bahas hal yang sama terkait bansos. Ternyata benar, bansos itu adalah uang negara yang diberikan kepada rakyat, bukan uang pribadi. Jangan sampai ada yang salah arti gitu, bahwa bansos atau BLT itu adalah uang dari negara. Kalau tingkatan nasional berarti APBN, kalau tingkatan daerah berarti APBD gitu, bukan dari individu. Nah, itu yang kemarin disoroti juga di ini. Sehingga harapannya kesehatan sosial itu merata gitu, bahwa ya anggaran sosial APBN khususnya bisa dikelola dengan baik gitu kan. Dan ya saya sepakat dengan 01 untuk memberikan uangnya, anggarannya dipakai untuk memberikan kemampuan skill untuk para warganya, gitu kan, para masyarakat, sehingga untuk mencari pekerjaan itu mencari nafkah itu melalui bekerja gitu, dengan kemampuan yang diberikan oleh negara. Ada pelatihan dan betul, daripada hanya BLT yang habis cuma ya 10 hari habis kan. Iya. Walaupun di programnya saya lihat masih ada ya, bansos plus. Mungkin nanti plusnya itu kan ada keterampilan, ada pelatihan, dan sedikit flashback juga ke belakang, atau mungkin sekarang lagi rame-ramenya ya Fauzan terkait demokrasi di kita saat ini. Memang saya dulu ngikutin dari pemilihan pemilu 2014, 2019, memang kan secara demokrasi khusus lebih menyoroti presiden. Kalau dulu kan presiden memang pure netral ya. Cuman saya juga nggak tahu nih, karena memang bukan orang hukum, bukan orang politik yang tentang hukum, berkaitan dengan undang-undang yang lagi ramai juga kan, presiden di situ juga mempunyai hak untuk berkampanye. Nah, dulu saya memang belum baca-baca sampai ke arah sana kan, sampai sekarang ya saya juga nggak tahu ya demokrasi ini sekarang lebih kayak bukan kacau ya, lebih ramai aja gitu kan. Mengingat mungkin melihat di pasangan calon 02 terkait naiknya Gibran sebagai cawapres dari pasangan Prabowo kan, itu menjadi polemik juga kan. Pertama melanggar kode etik kan dari MK-nya sendiri. Terus yang terbaru juga sekarang kan adanya kode etik juga dari KPU kan, itu udah disanksi juga. Jadi suatu problem juga kan sebenarnya, ketika misalkan salah satu calon wakil presiden yang akan naik harusnya yang mengikuti konstitusi, baiknya seperti apa, itu yang pertama. Terus yang kedua, jika misalkan melihat dari kinerja dari presiden, tujuannya buat apa sih, maksudnya yang melegalkan dari si anaknya sendiri kan, itu maksudnya secara keturunan memang anak presiden kan, secara usia memang belum masuk, meskipun beda kakak ya, iya tetap seperti disebut itu. anak ya. Dan otomatis yang disoroti dinasti politiknya, nepotisme. Sedangkan kan di zaman dulu, kalau saya tidak salah zaman Soeharto sempat ada indikasi seperti itu kan, banyak masyarakat yang rame-rame protes. Tapi kalau sekarang kayak membiarkan orang-orang hukum, orang-orang yang politik ya, istilahnya khusus di paslon yang didukungnya itu ya kayak membela kan. Makanya kayak bagaimana sih dengan orang-orang yang istilahnya kita belajar tentang hukum gitu kan, sedangkan dari para pemimpin, orang-orang atas juga yang punya ilmu pengetahuan tentang dasar hukum itu sendiri, kok kayak dibiarkan, kayak dilegalkan seperti itu. Maksudnya dengan logika bagaimana nih, kayak misalkan udah tahu itu bermasalah
tapi itu harus bisa legal gitu kan, itu yang jadi sorotan juga. Terus benar kata Pojan tadi terkait bansos sendiri kan, dulu memang kalau misalkan berkaitan sama bansos, betul kata paslon 01, ketika bansos itu ya tergantung keperluan, misalkan keperluannya di bulan 1, bulan 2 atau bulan 3 itu gitu kemarin kan. COVID ya. Iya, melihat urgentnya seperti apa. Tapi kalau sekarang karena memang mungkin masa politik dan memang nggak tahu ya, ada indikasi memang dari presiden sendiri untuk memilih salah satu paslon, ya uang APBN digunakan buat bansos, dan bansosnya itu sendiri bukan atas nama negara, tapi malah atas presiden. Makanya saya juga sebagai ya figur anak muda lah, milenial gitu kan, agak melek ya, walaupun secara politik, secara undang-undang, secara aturan-aturan konstitusi kita tidak tahu, tapi kan sekarang banyak ya referensi terkait di Google, terkait di YouTube, mudah makanya diakses ya. berbaca literasi, berbaca maksudnya ilmu pengetahuan tentang itu bisa kita akses kan. Maksudnya bukan kita tahu akan semuanya, tapi kan setidaknya itu dasar kita sebagai seorang pemilih, hak pemilih nanti buat menentukan pemimpin mana sih yang sekiranya kita baik. Ya udah, kita lihat secara pertama gagasannya, pikirannya seperti apa. Apalagi ketika kita melihat dari ketiga paslon itu sendiri kan mempunyai jejak digital atau mempunyai kinerja masing-masing. Contoh kayak paslon 1 mempunyai pengalaman jadi gubernur kan, 02 jadi Menhan, 03 gubernur juga kan. Secara tidak langsung mereka sudah punya kinerja kan, maksudnya secara provinsi ya, walaupun belum tingkat nasional, tapi secara kinerja, secara otentiknya ketika misalkan mereka ingin menjadi seorang pemimpin, khususnya di calon presiden, ya mereka ya timbulkan apa yang udah dikerjakan, apa istilahnya yang udah diberikan kepada masyarakat, dan hal-hal apa saja yang kurangnya. Harusnya dari beberapa paslon semuanya itu ya udah tunjukkan itu sih sebenarnya. Nah makanya konteks debat ini kalau saya lihat aku ya lebih mengarah kepada paslon 01 sama paslon 03. Karena apa? Lebih dominan ya. Semuanya memang sudah dilakukan oleh mantan gubernur ya. Gubernur. Soalnya kalau untuk berbicara soal Menhan itu kan lingkupnya hanya pertahanan saja kan. Ya walaupun secara struktural mereka juga maksudnya dari paslon 02 juga ya ada kesinambungan kan antara menteri satu dan menteri lain. Ya begitupun dengan gubernur kan, intinya lebih banyak yang udah dikerjakan dari gubernur itu sendiri. Makanya ya kelebihan sih 01 dan 03 ya Pak Anies dan Pak Ganjar adalah mereka pernah jadi gubernur, mereka pernah jadi kepala daerah yang dimana tema yang disajikan adalah makanan sehari-hari. Jadi udah terjadi ya, maksudnya sudah terjadi, kemudian sudah dilakukan tindakan, perbaikannya seperti apa, penindakannya seperti apa, terus si langkah-langkah yang sekiranya tidak merugikan pihak manapun sudah dilakukan, sehingga tema yang disajikan menjadi makanan empuk nih buat paslon ini ya 1 dan 3. Dan memang kelemahan di paslon 02, sehingga kan jawabannya pun lebih banyak mengikuti ya. Setuju dan pendapat itu kan. Karena terlihat tidak punya jawaban lain gitu. Karena ya tadi 01 dan 03 baru bicara pengalaman, 02 hanya diskusi dengan tim sesnya. Itu sangat terlihat betul. Makanya yang menarik adalah dengan harapan ya tinggal memilih nanti 01, 02, 03 silakan nih dengan 5 kali debat capres dan cawapres, mana nih yang menjadi menjadi ketertarikan dengan sesuai dengan apa yang kita pikirkan atau yang kita harapkan. Misalkan kita pengennya Indonesia sejahtera, pilih yang mana nih yang bisa mensejahterakan. Terus mana nih yang paslon yang bisa memberikan kita pekerjaan atau mudah untuk mencari kerja, pilih 0, 1, 2 atau 3 itu kita pilih. Tapi yang pasti kalau berbicara lihat rekam jejak secara prestasi memang 01 lebih unggul. Betul. Ya maksudnya kalau di Jakarta penghargaan dari KPK, WTP 5 tahun berturut-turut, WTP itu bisa dibilang laporan keuangan sebagainya bersih ya, maksudnya tidak ada selisih yang mencurigakan, tidak ada penyelewengan dana, tidak ada korupsi di dalamnya. Makanya berarti sesuai peruntukan yang dibutuhkan. Makanya kalau berbicara WTP itu kan sama BPK nih yang dinilainya, sama Badan Keuangan lah langsung. BPK juga kan salah satunya. Yang memberikan penghargaan itu kan ternyata WTP selama 5 tahun itu rekor selama gubernur
uh, apa namanya Jakarta ada gitu. Iya, iya. Pak Jokowi belum pernah gitu kan WTP karena ya cuma 2 tahun. Iya, iya. Dan itu pun nggak dapat WTP gitu kan. Nah, untuk Pak Anies khususnya yang memang selama 5 tahun menjabat sampai selesai jadi gubernur, beda dengan Pak Jokowi yang tidak selesai. Iya. Itu memang mendapatkan penghargaan WTP berarti menjalankan tugas dan wewenangnya itu sesuai dengan konstitusi. Berarti tidak ada korupsi di sana, nggak ada, dan khususnya tidak ada penyelewengan ke anggaran gitu. Dan kalau di 01 memang sangat terlihat dari kekayaannya baik capres dan cawapresnya tidak kaya. Iya. Itu yang menjadi miskin katanya ya. Nah, sehingga terlihat selama menjabat, selama hidupnya ternyata khususnya nih dalam menjabat kenegaraan ya, kalau Gus Imin di DPR-nya berkiprahnya dan jadi ketua partai, kemudian Pak Anies menjadi dosen, rektor, kemudian Kemendikbud, terus sebelum Kemendikbud apa sih? Sebelum Kemendikbud tuh udah langsung ke gubernur ya? Gak ada lagi jabatan? Gak ada lagi, setahu saya ya. Dari Kemendikbud langsung ke gubernur. Iya. Di situ terlihat track recordnya dengan kekayaan yang ada, dengan katanya sih rumah pun masih nyicil kata Pak Anies ya. Itu menunjukkan bahwa ini pemimpin yang tidak memperkaya diri. Dan itu lebih cocok nih buat menjadi kepala negara. Kenapa? Disitulah pembuktian bahwa ketika dia menjabat jadi presiden pun tidak akan menjadi peluang untuk menjadikan keluarganya kaya, anaknya kaya gitu. Kalau kita berbicara sekarang bisa kita lihat dah Pak Soeharto anaknya seperti apa kekayaannya, Pak Jokowi seperti apa anaknya kekayaannya gitu kan. Terlihat signifikan gitu kan. Nah, tapi ya tadi menjadi pilihan itu mah. Cuman yang saya yakini ternyata 01 kalau dari rekam jejaknya dari usia muda sampai usia tua, sampai mendaftar, sampai sekarang berproses menjadi calon kepala negara, ternyata kekayaannya normal nih. Ya makanya hasil dari kerja. Gitu. Jadi bisa dihitung nih misalkan gajinya sekian, dalam setahun dapat sekian. Bukan percaya diri ya. Makanya kan apalagi rumah masih nyicil, berarti selama jadi gubernur kan padahal rumahnya di Jakarta. Kenapa nggak bisa dilunasin sekalian? Tapi ternyata masih nyicil. Itu menjadi salah satu bukti kuat bahwa Pak Anies ini tidak menggunakan kewenangannya untuk memperkaya diri, untuk mendapatkan kekuasaan, untuk mendapatkan uang yang banyak. Ternyata disinilah pentingnya yang namanya pemimpin itu adalah jujur, amanah, pintar, gitu, dan bisa menyampaikan dengan baik dan benar. Itu menjadi syarat pemimpin pada umumnya gitu kan. Dan disitulah ada di sosok Pak Anies gitu kan. Makanya ketika di debat capres 1, 2, 3, 4, 5 khususnya yang debat capres, Pak Anies menjadi MVP ya, juara dalam debat gitu. Tapi ya tadi nanti kan penentunya tetap di tanggal 14 bukan di debat ya. Debat itu adalah penunjang ya. Nah, menjadi bahan pikiran gitu kan buat masyarakat gitu kan, kira-kira yang sesuai dengan hati, secara gagasan, secara pemikiran. Memang sih kalau melihat dari para pemilih juga beda-beda melihatnya. Ada yang melihat dari gagasannya, ada melihat dari fisiknya karena kasihan gitu kan, ada ngelihat dari hal-hal lainnya juga sih. Makanya itu ya sudah diserahkan kepada hak pemilih. Cuman kalau saya pribadi khususnya ketika kita ingin memilih salah satu pemimpin, ya kita harus jelas gitu kan, apa gagasannya, apa pikirannya. Yang utamanya kalau misalkan dia sudah pernah punya kinerja, punya jabatan, ya udah kita lihat aja. Kayak jejak digitalnya seperti apa yang sudah dilakukan buat masyarakat gitu kan, walaupun lingkupannya hanya lingkup kecil gitu kan, masih istilahnya bukan nasional ya. Apalagi kalau misalkan secara nasional, walaupun sih secara keseluruhan menurut saya kan tiap paslon juga punya visi dan misi yang ingin dicapai gitu ya, punya harapan-harapan, janji-janji yang ingin disampaikan. Memang pure tidak akan semua terlaksana kalau misalkan kita tidak bisa bekerja sama baik stakeholder antar aparat apapun, misalkan dari masyarakatnya sendiri sih seperti apa. Maksudnya ya saling-saling itu kan untuk menuju ke visi misi itu bisa berhasil gitu kan. Dan memang kalau saya pribadi melihat dari pasangan 01 ya lebih lebih banyak positifnya gitu kan. Pertama, kalau saya pribadi melihat
dari segi gagasan pikiran. Yang kedua ya pasti kita kan lebih mayoritas warga muslim ya, pasti kita ngikutin para ulama-ulama sesepuh yang istilahnya Udah dari paham segi ya. agama, keilmuan juga udah tahu kan ya, apalagi mungkin beliau-beliau ini sebagai sesepuh, sebagai guru-guru juga lewat istikharah. Nah, makanya salah satunya kita ngikutin istimewa ulama aja sih, lebih condong ke arah sana juga sih, walaupun ya kita tidak tahu ya namanya istilahnya pemimpin untuk mensejahterakan, mencerdaskan bangsa ini tidak mudah sebenarnya, karena mungkin ada orang-orang yang pro kontra juga sih dengan istilahnya visi misi, dengan kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan nantinya kan. Tapi setidaknya apa yang sudah dikerjakan dan apa nih gagasan kedepannya ya kita lihat aja. Ketika misalkan apa yang dia sampaikan tidak sesuai dengan dia kerjakan ya kita kasih masukan, kita kasih kritikan gitu kan. Nah dengan tujuan apa? Dengan tujuan ya janji-janji yang sudah beliau ingin tunaikan ya bisa dilaksanakan gitu kan, ya tetap dengan cara bergotong royong gitu kan. Nah kembali lagi kayak sekarang lagi ramai juga kan, dulu kan demokrasi 10 tahun ke belakang lumayan agak adem gitu ya, walaupun memang agak memanas juga sih terkait kayak misalkan lebih ke pendukungnya sih sebenarnya, karena memang terutama di pendukung-pendukung yang fanatisme sangat tinggi, terus di kalangan anak-anak muda yang baru pertama kali nyoblos, kayak misalkan dia ngelihat sosoknya itu karena ketertarikan dari segi apa sih ketampanannya dan sebagainya, ya itu hal-hal lumrah aja sih ya, maksudnya kadang sampai bergunjing satu sama lain itu ya tidak bisa dipungkiri sih untuk apa namanya pemilu di 2024 kali ini juga hal-hal seperti itu ada, apalagi kan sekarang saya soroti ya banyak juga sih kalangan milenial, anak-anak muda yang banyak tertarik sekarang, lebih melek gitu kan di partisipasi ya pemilu di 2024 gitu kan. Cuman yang disayangkan itu tadi balik lagi ke kok sebagai pemimpin ya salah satu presiden gitu kan yang jadi sorotan saat ini berkaitan dengan anaknya dimajukan jadi cawapres, melanggar ya maksudnya kode etik gitu kan di MK, di KPU, mengatur terus apa namanya sekarang mengubah ketentuan umur ya. tentang umur ya, terus kayak sekarang bisa dilihat apa hujan kayak apa namanya perguruan-perguruan tinggi kan rektor-rektornya sendiri sekarang udah banyak speak up kan. Oh iya. Maksudnya udah apa? warning ya. Iya, kalau misalkan kita pemerhati atau mengikuti jalannya pilpres dari sebelum-sebelumnya, kok baru kali ini gitu kan? Ada Ya, apa dengan besar demokrasi pada kita? turun ya. Iya, nah itu yang menurut saya pribadi yang dulu memang nggak terlalu maksudnya nggak terlalu banyak problemnya, kok sekarang tambah banyak gitu kan, bansos dan sebagainya, hal-hal Ya seperti itu. akhir-akhir periode lagi ya. Lagi kan, iya makanya ya itu yang menjadi sangat disayangkan gitu kan, yang harusnya pemimpin ya calon pemimpin itu memberikan teladan yang baik, contoh yang baik terhadap generasi muda khususnya kan, ini malah memberikan hal yang kurang baik gitu sih menurut kacamata saya pribadi gitu kan. Ya maksudnya kita sebagai anak muda khususnya yang terpendidik gitu kan ya jangan sembarangan gitu melihat calon pemimpin di masa yang akan datang gitu. Betul. Kan jangan sampai maksudnya kayak pemberian uang gitu ya, kan apa namanya kampanye ya money politik ya. Iya, money politik itu kan selalu masih ada ya. Jangan sampai ya. kita kasih 50.000, 100.000 ya udah tanpa kita tahu arah kebijakan seperti apa. Iya, makanya kalau saya mengikuti 10 tahun ke belakang gitu kan, oh benar ternyata kita bukan hanya milih pemimpin dari kasihannya, dari merakyat dan sebagainya, tapi jejak digital apa yang sudah dikerjakan ya itu menjadi salah satu poin gitu kan. Terlebihnya mengikuti hal yang tadi kan istimewa ulama dan sebagainya, walaupun ya di 01, 02, 03 juga ada gitu kan, tapi kita melihat dari segi generalnya kebanyakan pilih kemana sih gitu sih yang menjadi apa namanya perhatian dari saya gitu kan. Makanya kalau saya pribadi nih untuk saat ini kita buka-bukaan untuk pilihannya biar lebih enak ya. Jadi kan kalau berbicara debat capresnya udah selesai ya. Berarti Ayudi udah bisa menentukan nih pilihannya mau kemana ya. Berarti jawabannya adalah udah jelas lah. Gak usah di yang mana nih? Yang mana? Pokoknya yang kemarin itu yang terakhir penutupnya lumayan agak bagus sih. Apa gitu pokoknya waktunya untuk perubahan gitu sih. Maksudnya apa? Ya itu tadi ngelihatnya sebelum saya memilih salah satu paslon, lebih melihat dulu pertama kan karena beliau sudah pernah menjabat sebagai gubernur, terus
Kemendikbud dan sebagainya. Saya lihat dulu nih, maksudnya latar belakangnya seperti apa, Ya, pendidikan apa yang udah, keluarganya ya. iya, terus dari biografi keluarganya Ya. juga jelas, lulusan sekolahnya Sekolah mana jelas, gitu ya. kan, terus kayak Nggak ada prestasi yang keraguan udah ya. dilakukan apa gitu kan ke masyarakat. Oh ternyata ketika saya memang bukan hanya terfokus pada satu calon itu aja, maksudnya kita ngelihat dari ketiganya Ya. gitu kan, baik capres maupun Dibandingkan, cawapresnya ya. gitu kan, Kita biografi bandingkan ya. belakangnya, pendidikannya dan sebagainya. Dan bisa saya katakan Yang sih paling lebih jelas ya unggul siapa? 01. Yang paling jelas siapa? 01 pokoknya Wakanda No More, Iya. Indonesia Forever pokoknya itu sih. Tapi untuk wapresnya? Nah? Jelas juga nggak sih biografi? Cawapresnya udah jelas juga sih, Lah, maksudnya bibit bukan. bibitnya. Nah saya juga jujur ya, jujur kalau misalkan berbicara soal cawapresnya awal-awal ya, karena memang saya belum begitu mengenal Belum kenal ya. ya, walaupun secara tidak langsung kan kita Jarang masukin. banyak lah sekarang mah untuk mencari informasi, menggali informasi gitu kan. Iya. Kayak aduh Searching sayang langsung banget ya. nih, iya kayak capresnya udah bagus kok, cawapresnya ini Iya, awalnya, iya. tapi ketika udah ditelisik lebih jauh Iya. gitu kan, orangnya seperti apa, Iya. biografinya ya, maksudnya latar Iya, belakang latar belakang. seperti oh bukan orang Iya, sembarangan betul. ternyata, apalagi di kalangan santri kan Wah, udah jelas jelas, sih, ya. maksudnya kalau di kalangan santri kan ketika misalkan punya pemimpin dari yang segi agamanya bagus ya udah jelas nanti arahnya kemana sih. Ya, Ya walaupun kita maksudnya namanya manusia bisa berubah ya, Betul. tapi setidaknya itu menjadi apa namanya, menjadi pegangan ketika akan bermimpin. Oh ternyata pegangannya agama, ya udah sesuai agama yang akan dilakukan gitu kan. Itu yang pertama. Terus yang kedua kayak Bapak Anies ya, yang udah dilakukan banyak ternyata program-program yang sudah janjinya ditunaikan gitu kan. Oh, iya. Mungkin yang secara general Pas aja kampanye ya. Iya. Memang saya juga dulu ya nggak terlalu begitu Ya, mengikuti karena ya. itu apa namanya, bukan wilayah pemilih Iya. waktu daerah ya. Itu walaupun dulu sempat tinggal Oh, ya iya. kurang lebih 2 Ya, sampai 3 bukan tahun. pemilih ya? Bukan pemilih, ya. tapi sempat tinggal di Di wilayah Jakarta, Jakarta juga. Jadi Memang tahu ada ya. perbedaan antara pemimpin yang sebelumnya dengan zamannya Pak Anies gitu Iya. kan. Nih salah satu contoh mungkin yang Yang terasa. orang-orang atau misalkan ya bisa dilihat gitu kan secara jejak digital, secara obrolan dari orang-orang. Pertama apa? Formula E. Oh iya. Itu kan maksudnya asalnya tidak ada jadi ada ya. iya kayak bukan Prestasi, nasional iya, lagi, tapi prestasi. itu secara Itu mobil listrik ya, internasional. bukan Iya. mobil bensin ya. Iya, bukan, beda lagi ya walaupun kayak maksudnya banyak kunjungan-kunjungan dari beberapa Pihak, secara individu ataupun secara Kelompok, parpol ya. yang istilahnya itu menyorotnya itu bukan segi dari oh bagus ternyata ini, tapi lebih ke negatifnya Negatifnya ya, pun pendanaan kalau dan sebagainya, misalkan korupsi kita dan jelas, sebagainya ya. iya, sempat kan kalau Iya. tidak salah di dipanggil sama Sama KPK, KPK. tapi tidak terbukti Tidak, kan. betul. Malah ketika misalkan dia keluar dari KPK ya dengan sumringah, dengan senyum kan, berarti tandanya apa? Ya jujur, Betul. tidak ada masalah apapun terkait anggaran dan sebagainya. Dan Itu yang dilakukan lagi ya tahun kemarin ya. iya. Formula E Karena ya. ketika Sama Formula E, Jokowi ya. iya, ternyata dilakukan oleh ya pemimpin yang sesudahnya gitu Iya. kan. Ya karena apa? Ya itu prestasi Pak Anies yang pertama. Karena Yang memang, kedua apa? namanya visioner ya, maksudnya hitungannya itu udah mobil listrik ya lombanya ya, Iya. bukan mobil bensin lagi. Kebayang nggak kita Formula E itu sekelas internasional jadi sorotan mata dunia Iya. gitu kan. Ya kita harusnya apresiasi Ya, sih sebagai- dukung harusnya ya. Iya. Malah enggak. seperti itu. Nah, itu yang udah di BUMN nggak dukung sama sekali ya. Iya. Nggak ada sponsor juga kan dari BUMN. Ya udahlah, itu karena disorotinya karena ada politik Ya, kepentingan itu politik, ya. ya. Ya Tapi walaupun ternyata, kalau masyarakat yang apa melek namanya, mah intinya Pak Anies hebatnya bisa berjalan ya, maksudnya pembangunan selesai, Iya. lombanya selesai, iya betul. kemudian tahun depannya dilakukan kembali, Iya, gitu iya. kan, sehingga ini pembuktian lagi ya, berarti Formula E menjadi sebuah prestasi. Yang sangat bagus betul, ya, gitu. di kancah bukan nasional saja tapi Internasional. lebih ke internasional Betul. juga kan jadi sorotan. Terus yang kedua JIS, Jakarta International Stadium kan, itu Oh, iya. salah satu stadion bukan taraf nasional lagi Ya. tapi taraf internasional. Ya. Yang paling membanggakan lagi apa? Yang maksudnya yang membangun yang dikerjakan oleh anak ini- bangsa ini sendiri. apa namanya, kontraktornya ya. Iya, bukan dari luar. Maksudnya mana ada pemimpin yang Berarti- berpikiran sampai ke betul. arah sana kan. Betul. Maksudnya kan sempat ada yang bilang salah satu pemimpin, oh bangsa kita atau masyarakat kita tidak Belum akan mampu bisa ya. bersaing sama orang luar. Maksudnya dalam hal kinerja atau membangun sesuatu yang istilahnya lebih lebih gede gitu kan. Tapi ternyata di zamannya Bapak Anies Baswedan, stadion bertaraf internasional bisa ditunaikan. Dan yang berbangga itu tadi,
warga atau bangsa Indonesia sendiri yang membangunnya itu sendiri. Bisa dibayangkan maksudnya dengan, kalau saya lihat ya bisa dibandingkan JIS ini kayak stadion Sandiaga apa namanya, Ya, Sandiaga Bernabeu, terus Camp Nou kan, hal-hal seperti itu juga. Kayak Allianz Arena ya. Ternyata bukan sembarangan Iya. stadion ini, dan mulai dari rumputnya, mulai dari kursinya sendiri, Terus mulai atapnya dari bisa atapnya sendiri buka bisa tutup gitu kan. anti hujan. Kalau tidak salah dengan kapasitas 82.000 Iya. gitu ya kita bisa disandingkan dengan stadion-stadion yang Ya ada di minimal luar dengan gitu kan. GBK. Iya, seperti itu yang mungkin membanggakan lagi ya, walaupun dulu sempat mau digunakan untuk Idul Fitri, Iya. tapi sempat ada tidak boleh Iya. digunakan. Tapi ternyata kemarin sempat digunakan Pakai juga lagi. kan, apa namanya, stadion Iya. yang maksudnya di zamannya Pak Anies Baswedan dibuat ya udah itu. Iya. Tujuannya buat apa? Kepentingan masyarakat, khususnya mungkin ya masyarakat di Jakarta Betul. sendiri kan, Khususnya walaupun ya, secara khususnya Kalau di nasional nanti kalau ada buat timnas ya. nasional kan, iya. Apalagi kan mungkin basis di Jakarta tersendiri ya, ada 2 supporter antara Jackmania sama Enjemania, itu bisa digugakan buat mereka saja. Jadi Persija nggak menjadi peluang punya 2 stadion besar ya, Iya. GBK dan Yes, seharusnya ya, iya. meskipun tahun sebelumnya Dikelola masih ya, sama negara, meskipun tapi kan, tahun sebelumnya masih dihambat ya, iya, nggak boleh pakai. Ya misalkan masih tetap harus di Bekasi, kasihan Iya, kan dari orang Jakarta. Persija. Iya gitu kan. Main di Bekasi Iya. gimana ceritanya? Iya seperti itu kan itu. Terus kayak Jaklingko sendiri Ini bagus transportasi ya. transportasi yang saling Ya, berkesinambungan, yang saling berkaitan gitu kan. Dulu saya pernah mendengar, maksudnya kan selama ya di Jakarta pernah ada kebijakan yang seperti itu kan, ketika Transjakarta salah satunya akan direalisasikan gitu kan, sempat ada penolakan dari armada umum, salah satunya angkot kan. Ya. Tapi ketika di zamannya Pak Anies Malah ada pendemo, ya, khususnya dari armada angkot itu sendiri didatangi, duduk bareng nyari solusi, baik dari Transjakarta, baik dari armada angkot itu ya, cari solusinya bagaimana nih, maksudnya biar Transjakarta bisa berjalan, biar angkot juga tidak terhambat dengan mereka maksudnya mencari rezeki di di jalanan gitu kan, dengan seperti itu. Ternyata bagus. Salah satunya apa? Transjakarta jalan, dan Jaklingko itu salah satunya armada angkot juga difasilitasi. Pertama supirnya digaji, yang kedua kayak fasilitasnya enak ya. Iya, fasilitas dari mobil angkotnya baru sendiri, iya, diperbaharui gitu kan. Jadi nggak ada yang nggak ada yang remblong, nggak ada yang spare part mobilnya ngerusak gitu kan, karena ada dana perawatan ya. Terus kayak jalurnya juga udah ditertibkan antara Transjakarta sama angkot juga tidak bertubrukan ya, maksudnya tidak bertabrakan ketika ini fullnya di sini Transjakarta, nanti bisa dilanjut sama itu angkot sendiri. Nggak ada ngetem ya? Nggak ada sih. Lanjut terus ya? Iya. Muter. Malah saya sempat ngobrol-ngobrol juga sama beberapa armada angkot di Jakarta ketika dulu mereka belum disubsidi sama pemerintah, khususnya di Jaklingko ini sendiri. Setelah dikasih subsidi mereka lebih tenang kan. Jadi kan kalau dulu ketika disubsidi setoran penghasilan belum menentu. Tapi kalau saling ngerebut bukan konsumen, penumpang. Terus kalau sekarang gaji, maksudnya udah sistem gaji. Jadi udah ada asuransinya juga, gaji udah tiap bulan ada jaminan ya. Buat jaminan ke keluarga juga mereka lebih tenang. Kemudian yang paling salut lagi soal Transjakarta maksudnya bukan hanya dari kalangan laki-laki, tapi emansipasi wanita juga. Bapak Anies Baswedan ini sangat memperhatikan. Kalau Faujan lihat di Jakarta, supir-supir Transjakarta bukan hanya laki-laki, tapi perempuan juga ada. Ya walaupun saya tidak tahu antara hitungan 70% 30%-nya, tapi ternyata di sini diperbolehkan juga ya. Maksudnya kesetaraan yang dijanjikan oleh Pak Anies itu bukan hanya obrolan aja, bukan hanya janji aja, tapi udah ditunaikan di Jakarta gitu kan. Karena itu salah satunya hak setiap warga negara juga bekerja ya. Iya, untuk bekerja. Salah satunya emansipasi wanita juga diberikan kesempatan untuk bekerja ya. Terus berkaitan sama alamnya, Eco Park Tebet. Ini apa namanya? Taman ya. Taman. Dulu saya kalau misalkan main di Tebet dulu sempat nih dekat dari Mampang, sempat tinggal juga di Mampang. Lumayan maksudnya ya masih semberaut lah ya terkait dengan pertamanan di
apa namanya di daerah Tebet kayak Ekopark Tebet ya yang saya lihat, atau misalkan ya taman-taman atau jalan-jalan lah di Jakarta. Dulu saya sempat ya main ke salah satu taman yang ada di Tebet ya, maksudnya semua taman lah ya yang ada di Jakarta memang belum belum apa ya, maksudnya ada perubahan yang sangat drastis gitu di zamannya Bapak Anies. Ekopark dulu agak semrawut gitu ya, maksudnya di taman-taman Tebet, tapi ketika udah maksudnya dikelola langsung dikelola sama oleh Pak Anies ya. ya maksudnya dinas terkait di bawah pimpinan Bapak Anies Baswedan, jadi tambah bagus gitu dari mulai tamannya, dari mulai jalannya, orang-orang bisa berolahraga dengan enak dan sebagainya. Bukan hanya dari manusianya sendiri, tapi ekosistem kayak burung-burung juga ada juga banyak juga di sana. Jadi itu bebas salah ya satunya ya. Terus kayak sungai-sungai juga, karena ada nih beberapa individual atau mungkin yang kontra mungkinnya sama Bapak Anies, kayak sungai katanya tambah bau tambah ini. Justru saya lihat pengerukan pengerukan lumpur dan sebagainya, sanitasi yang digunakan oleh Bapak Anies itu sangat sangat ada perubahan yang tadinya benar-benar hitam ya, walaupun tidak menyeluruh baru sebagian yang saya lihat. Ternyata sungai udah ada perubahan juga sih terus sampah-sampah juga. Nah, hal-hal seperti itu sih yang sudah dilakukan oleh Bapak Anies sih selama di Jakarta. Ya? Terasa banget ya, terlihat ya? Terasa banget sih, apalagi hal lainnya juga kayak trotoar. Dulu kan trotoar di zaman pemimpin sebelumnya mungkin tidak diperhatikan buat antara pejalan kaki, antara pesepeda, antara disabilitas juga ya. Iya, terus disabilitas juga. Nah, itu di zamannya Bapak Anies pertama kayak jalan tuh bukan hanya, maksudnya bukan diutamakan buat pengendara mobil atau motor, tapi ternyata untuk pesepeda juga Bapak Anies sudah mulai melakukannya. Kalau tidak salah di Bundaran HI dan sebagainya saya pernah lihat juga. Terus kayak trotoar bukan khusus penjalan kaki yang istilahnya masyarakat umum, tapi orang-orang yang berkebutuhan khusus, salah satunya disabilitas, itu udah dilakukan juga. Malah yang bikin bagus di trotoarnya itu ada pohonnya juga. Ada pohonnya ditebangi. Iya, sempat nih saya ngelihat di podcast saya terkait dengan kok Pak Anies katanya di trotoar ditanam pohon. Harusnya kan kalau misalkan mau ditanami pohon yang istilahnya umurnya masih kecil. Tapi Bapak Anies apa istilahnya tanaman yang lumayan agak sedang udah tumbuh lah, bertumbuh ya udah dewasa. Tujuannya apa? Katanya kalau misalkan ditanami dengan tanaman yang udah dewasa, jadi tidak merusak ekosistem yang ada di bawah. Tujuannya itu. Dan ketika tumbuh juga kan nanti istilahnya bisa lebih cepat gitu sampai beberapa tahun ke depan. Maksudnya orang-orang bisa merasakan dengan adanya itu. Maksudnya dari oksigen mungkin lebih ini kan ya. Dalam lingkungannya ya. Lingkungannya lebih segar lah itu seperti itu. Maksudnya sangat luar biasa pemikiran dari jangka panjang ya. Kepemimpinan Bapak Anies sendiri itu ya, maksudnya dari beberapa poin yang saya tahu terkait kinerja prestasi yang udah dilakukan Bapak Anies selama beliau menjabat sebagai gubernur ya. Kayak misalkan jauhnya lagi sekarang kan yang jadi sorotan kemarin di debat capres ya, kayak guru kesehatan, dokter, dan ini saya lebih menyoroti kayak di bagian keagamaannya orang-orang muazin, terus guru-guru pengajian. Kalau misalkan secara media memang tidak ke saya lihat juga di Jakarta, tapi pas ngelihat biografinya, maksudnya ngobrol-ngobrol dengan masyarakat, ternyata Pak Anies benar program dulu, bukan program ya, kayak memperhatikan di Jakarta. Iya, jadi orang-orang yang marbot kayak gitu ya. Diperhatikan. Salah satunya apa yang beliau lakukan, memberangkatkan umroh. Itu siapa aja? Iya itu orang-orang masjid, muazin, pokoknya yang istilahnya merawat masjid. Se-DKI itu. Se-DKI. Itu dari program provinsi berarti? Iya, provinsi jelas. Terus guru-guru ngaji juga dikasih honor yang lebih gede, dan sempat ada ibu-ibu juga yang ngobrol, ya di zamannya Pak Anies lebih enak katanya. Kenapa? Karena guru-guru pengajian juga diberikan honor gitu. Maksudnya ya kadang kan kalau kita bisa lihat ya secara umum, khusus di lingkungan kita aja, guru ngaji kan kurang diperhatikan. Tapi di zamannya Pak Anies luar biasa. Itu sama kepala daerahnya langsung? langsung diberikan apresiasi untuk berangkat umroh. Iya. Nah itu maksudnya secara manajemen APBD juga sangat benar-benar bijaksana gitu. Keperluan untuk ini, keperluan untuk itu, dan yang paling
ya membanggakannya lagi gitu untuk Bapak Anies ini sendiri ketika misalkan dia menjabat, walaupun banyak orang-orang yang kontra terhadap dirinya, ya dia lawan dengan senyum, lawan dengan prestasi, lawan dengan kerja. Tidak mudah untuk seorang pemimpin ketika misalkan banyak hujatan, banyak yang kontra, itu sampai baper, Oh iya. sampai istilahnya langsung menghina dan sebagainya. Kan sudah sedikit kan sekarang kalau bisa kita lihat fenomena demokrasi yang Saat sudah ini ya. terjadi di kita saat ini, ketika yang yang kontra sama pemerintah ditangkap, Oh, ketika iya. ada demo ditangkap dan sebagainya. Akun di ban. Iya, terus adanya undang-undang ITE Iya. tidak boleh kritik Menghina, ya. terhadap pemerintah dan sebagainya. Kan hal-hal Tapi itu seperti itu menjadi tuh abu-abu ya. iya, sangat membatasi kan Iya, isinya membatasi, buat ruang iya, bagi masyarakat. untuk Sedangkan berbicara ya. dulu janji-janjinya kan banyak, ketika misalkan saya Jadi presiden, saya rindu untuk di demo, saya Iya. menggunakan auspisiasi. Ketika di demo kemana? Nah itu dengan alasan saya tidak tahu, tapi alasannya Pergi dinas. Iya, alasan seperti itu sih keseringan ya, maksudnya tidak kita menghadapi demo ya. mudah-mudahan kayak saya kan sekarang sudah memutuskan untuk pilih 01 Iya. ya, mudah-mudahan lebih amanah lagi Iya. gitu apa yang Dengan harapan dijanjikan, baru apa ya. yang ditunaikan. Tadi kan lebih ke kinerja ya, ke prestasi mungkin aku dan juga ada sedikit gambaran dari Bapak Anies sendiri sebelum saya menginjak ke gagasan atau pikiran atau program yang akan disampaikan nanti di 2024 terkait dengan Pak Anies. capres. Ya. Sebelumnya kalau berbicara ya untuk rekam jejak sih memang Pak Anies sama Pak Muhaimin ya. Iya. Memang untuk Pak Muhaimin hal yang menarik ya, karena kalau berbicara populer sih enggak. Iya. Ya maksudnya secara Kalau populer. saya tadi lebih ke Bapak Aniesnya mungkin ya. Mungkin ke ayah ini. Kalau kita sih sekarang lagi ramenya Panggilannya Pak ya? Imin itu Abah Anies dan Cak Imin itu ayah Imin katanya. Nah, mungkin sekarang Pak Ujang lebih condong ke itunya ya, ayah Imin ya. Ya, kalau saya ntar ya coba menyinggung dua-duanya, Iya. tapi memang benar yang tadi dikatakan ya, bahwa ya enaknya sih melihat rekam jejak ya, Iya. apa yang sudah dilakukan di masa lalu gitu kan, bahwa itu menjadi dasar penentu kita memilih 01 ya. Iya. Kalau berbicara Pak Anies jelas ketika di Jakarta tidak ada korupsi, tidak ada nepotisme, tidak ada kolusi gitu kan, yang dimana itu menjadi ya sekarang lagi trending topik lah pembahasan KKN ya, gitu. bukan KKN kuliah kerja nyata ya, tapi korupsi dan nepotisme yang dimana kita bisa melihat di keluarganya. Kita bahas langsung dua-duanya ya. Pak Anies keluarganya ternyata tidak melakukan KKN. Iya, betul. Dengan kewenangannya, begitupun ayah Imin ya, makanya sama aja. Di keluarganya pun tidak ada spesial atau privilege yang khusus anak pejabat ya. Iya. Meskipun Pak ayah Imin atau Caimin atau Gus Imin panggilannya itu menjadi wakil ketua DPR ya. Iya. Yang dimana nggak populer sebelum jadi cawapres ya. Iya. Yang dimana kalau berbicara rekam jejak, siapa sih ini orang? Awam ya kita juga. Ya makanya saya juga sama. Gitu. Sempat apa sih Gitu. Pak Anies ngambilnya ini Ya, gitu kan, tapi belum lagi ternyata ya. Partainya juga kan sebelumnya yang barengan 10 tahun sama Pak Jokowi gitu Iya. kan. Kok ngambilnya dari PKB Iya, gitu kan. Meskipun Nasdem pun sama yang sebelumnya Iya. dari Pak Jokowi Iya, gitu iya. kan, berbarengan. Tapi ya tadi kita melihat strategi Pak Surya Paloh, strategi kok bisa ngambil Caimin menjadi pasangan. Kalau berbicara ternyata selain PKS ya PKB ternyata yang suara di parlemennya cukup tinggi, sehingga itu menjadi pertimbangan agar lolos mendaftar gitu kan. Makanya kan untungnya ya Nasdem memiliki cara agar mendaftar itu sesuai dengan konstitusi. Di situ yang menarik ya. Iya. Rekam jejaknya positif ya, bahwa PKS, Nasdem dan PKB setelah bersatu ternyata bisa daftar loh ini kedua orang ini kan. Yang dimana dulu nggak yakin Pak Anies bisa daftar, ya kan? Tapi kok bisa ya? Paling luar biasanya Partai Islam ya bisa bersatu, yang dulu katanya antara PKB dan air dan minyak ya. Iya, bisa bersatu. Dan untuk pemilu kali ini luar biasa. Dan saya lihat Partai Islam ternyata mungkin gara-gara ya tadi ada yang tidak suka PKS dan PKB bersatu, karena kalau bersatu pasti menang. Iya. Basisnya soalnya. Karena Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur bisa dikuasai, belum Sumatera, Kalimantan dan wilayah Papua, lainnya. Sulawesi itu adalah
PKB PKS kuat juga dan Iya. Nasdem kuat juga ya Iya. di Sumatera dan sebagainya. Tapi ya tadi ketika PKS dan PKB bersatu ternyata suaranya besar sekali. Iya. Itu menjadi pembeda. Kenapa ya? Nah, tinggal nanti syukur-syukur nanti kalau misalkan ada keberlanjutan ntar P3 gabung, PBB gabung, jadi setidaknya partai yang apa namanya katanya menjunjung atau yang mayoritas Islam kan bisa bergabung semua dan menjadikan negara ini menjadi negara yang sejahtera, negara yang makmur, gitu kan? Karena ya tadi yang saya yakini ya ketika apa namanya Muslim yang baik memimpin, semuanya juga akan menjadi lebih baik, gitu kan? Nah, tinggal tadi menariknya adalah sosoknya dulu ya kita bahas, yaitu Pak Anies dan Caimin yang dimana ya tadi yang saya bilang Caimin itu siapa ya? Karena ya panjangnya saya ya, karena ya emang jarang tampil di TV, nggak terkenal lah ya. Meskipun di kalangan elit terkenal banget, cuman ternyata untuk orang awam popularitas benar tidak populer, berbeda dengan artis. Tapi yang menjadi menarik ketika daftar banyak postingan biografi, latar belakang, siapa sih sosok keluarganya, siapa sih dari mana sih asalnya, terus pendidikannya apa sih, gitu kan. Kemudian jam terbang di perpolitikannya berapa lama. Ternyata Pak Anies mungkin yang dulunya pendidikan atau pegawai biasa atau pekerja biasa mulai masuk ke perpolitikan 2013-an atau diangkat meskipun ketika rektor menjadi penasehat atau tim KPK ya, apa namanya tim ya kayak tim apa inteleknya gitu kan untuk apa namanya mendiskusikan tentang hukum korupsi ya. Karena itu bidangnya memang meskipun di bidang pendidikan tapi menyangkut dengan perpolitikan, meskipun di dalam penerapannya nggak langsung politik praktis, tapi misalnya di pendidikan di kampusnya ada kurikulum tentang korupsi. Nah itu kan menjadi aplikasi yang memang bukti lain gitu kan bahwa dari dulu udah mikirin gitu kan. Belum kalau ngomongin bagaimana sih mencerdaskan kehidupan bangsa pada namanya Indonesia namanya apa program Pak Anies tuh yang apa yang pelajar tuh Indonesia Mengajar. Itu kan salah satu program yang dicetuskan ya. Kan sebelum daftar capres ya. Itu udah sejak lama gitu kan bahwa itu salah satu visi yang dimana mencerdaskan kehidupan bangsa yang dimana merata dari Aceh sampai Papua. Itu yang menjadi menarik. Ternyata rekam jejaknya kita menjadi lebih tahu bahwa si sosok ini tuh bukan apa namanya karbitan teh apa ya tiba-tiba kelihatan baik, kelihatan sosok yang positif, banyak quotes yang bagus, ternyata bukan sekarang aja tapi dari dulu pun udah menarik, menjadi inspirasi orang. Begitupun Caimin, ternyata Caimin pun bukan sosok yang sembarangan. Mulai track record dari keluarganya, ya maksudnya keturunannya, ternyata kalau ngomongin pendiri Nahdlatul Ulama ya jelas, ya salah satunya adalah kakeknya ya, dari Caimin. Wah, kok baru tahu gitu kan. Kemudian terus siapa lagi nih dalam perpolitikan? Oh ternyata dibawa sama Gus Dur, gitu kan ke Jakarta buat perpolitikan, dilanjutkan dengan bagaimana merumuskan partai baru yaitu namanya PKB dengan Gus Dur gitu kan. Yang dimana meskipun dulu mungkin jadi anak bawang ya, maksudnya karena masih muda dan diajak dan ya apa namanya menjadi pengikut Gus Dur, mengurusi atau apa namanya membangun PKB yang dimana harapannya PKB adalah turunan dari NU yang Nahdlatul Ulama, bukan terbalik ya. Bahwa ya PKB kepanjangan NU gitu, bukan terbalik bahwa NU kepanjangan PKB, terbalik gitu bahwa tetap salah satu cara visi misi NU disalurkan ya melalui partai politik, melalui PKB gitu kan. Dan ternyata setelah kita tahu juga ternyata bukan main, lebih dari 10 tahun, lebih ada kali ya 10 sampai 20 tahun berkiprah di perpolitikan dan menjadi ketua umum partai juga gitu. Keagamaan ya saya lihat ya. Dan ternyata nggak aneh dulunya pas di kampus, ternyata telat beres kuliahnya pun gara-gara berlebihan beraktivitas organisasi, aktivis ternyata di kampus juga ya. Nah, makanya sering dimarahin sama ibunya, kapan lulus gitu kan. Ternyata lulusnya bukan karena apa namanya malas, tapi ternyata karena aktivisnya, organisasinya sangat berlebihan. Tapi kita lihat lagi menjadi nilai positif bahwa memang ini bukan orang
yang karibitan ya, Iya. bukan karena orang tuanya kaya, karena orang tuanya presiden, karena orang tuanya orang besar, tapi memang ya dia mah aktif aja dari mudanya ya. Iya. Sama dengan Pak Anies ya. Satu kampus juga ya kalau nggak salah ya, di dulu UGM ya. Iya, Iya. meskipun beda jurusan, tapi Iya. ya tadi ternyata Pak Anies dan Caimin bukan sosok yang baru kenal, ternyata udah lama kenal, dan ternyata dua-duanya aktif berorganisasi di organisasi yang positif gitu kan. Iya. Makanya menarik kalau di Caimin yang jelas PMI gitu kan, itu, dan Pak Anies di HMI gitu kan, itu Iya. hal-hal menarik. Dari dulu pun udah aktivis, jadi Iya. tentang organisasi, tentang yang ngebully, mencaci, memaki, Udah biasa ya. terus apa menjegal, Iya. udah terbiasa. Iya, Dengan iya. Pak Harto ataupun dengan berseberangan dengan pemerintah, karena itu mahasiswa mah menjadi penyeimbang. Iya, Ya antara kalau pemerintah. apa namanya pemerintah salah ya dikasih tahu. Iya. Meskipun saat ini memang mahasiswa diam Iya. karena takut ditangkap. Iya. Gitu. Karena itu sendiri sih kalau saya lihat ya pemerintah banyak apa ya kayak bukan Ya, menjaga membatasi kayak rektor-rektornya itu gitu kan. Betul. Kayak istilah kasarnya mah diancam gitu kan. Betul, makanya berarti kan zaman dulu pun sama pasti tangannya itu ya, Iya. melawan pemerintah. Tapi kok Pak Anies sama Caimin bisa menjalani Melewati, itu ya. melewati menjalani itu semua di usia mudanya pada saat di kampus UGM khususnya. Iya, kan. iya. Meskipun kalau Pak Anies kan lebih jauh lagi ketika di SMA-nya jadi OSIS Ketua nasional OSIS, gitu kan. iya, betul. Gitu. Belum pertukaran pelajar SMA ke luar negeri ke Iya. Amerika gitu kan. Itu prestasi di pendidikan karena memang udah orang pintar lah. Iya. Jadi nggak usah nggak usah ragu lah. Ragu lagi. Tapi yang pasti dua sosok ini adalah menariknya ya, kita berbicara dari berbagai sudut pandang ya, bahwa oh ternyata kalau sekarang saya hematnya adalah syukur untuk ngambil Caimin. Iya, betul. Daripada kalau misalkan anggap kita ngambil Gibran, kita ngambil AHY, belum tentu ya. Ya ngambil misalkan Erlangga, Iya. yang isu-isu kemarin jadi nggak jadi terus ya. Iya. Dengan berbagai kasus alasan. Nah tapi yang pasti ketika ngambil Caimin, syukurnya adalah apa? Beliau adalah sosok yang berlatar belakang baik. Iya. Bersih. Gak ada yang aneh-aneh ya. Iya. Dari keluarganya gak ada yang aneh-aneh, dari perjalanan politiknya gak ada yang aneh-aneh. Meskipun 2012 misalkan di permasalahan sempat disentil ya sama permasalahannya. Kalau tidak salah pas ngejabat jadi Kementerian Ketenagakerjaan ya. kan. Tapi tidak terbukti juga. Betul, makanya kan itu kan kasus 2012 pun pernah dipanggil nggak ditangkap. Iya. Sekarang pun sama, nggak ditangkap. Tapi ya tadi kita lihat nanti endingnya seperti apa. Meskipun kita ya tetap namanya manusia bisa berubah ya. Iya. Bisa jadi baik atau menjadi lebih baik atau menjadi buruk gitu kan. Banyak contoh soalnya Iya. kalau di politik seperti itu. Makanya kan kita harus hati-hati ya, tetap ketika memilih seseorang ya kita lihat latar belakangnya, rekam jejaknya, masa lalunya, baik atau buruknya gitu kan. Kalau misalkan saat ini baik ya pilih, kalau tahun depan buruk ya jangan. Iya. Makanya saya pun ketika Pak Anies, Caimin ternyata bisa dibilang ketika ternyata dikasih amanah menjadi presiden dan wakil presiden nggak becus kerjanya ya kita protes juga gitu. Berarti sama ya, Wakanda nomor Indonesia Forever pokoknya. Karena jelas bahwa ini belum kita ngomongin kinerja Pak Anies ya tadi udah disinggung sedikit gitu kan, di berbagai lini gitu kan Pak Anies gitu kan, begitupun Caimin yang konsisten di DPR-nya gitu kan. Cukup lama dan belum menjadi ketua partai yang cukup lama juga. Dan kalau ngomongin ketua partai kan bukan sosok yang sembarangan. Di sana kan pasti ada pergolakan pemilihan dan sebagainya, tapi ternyata bisa melewati itu semua dan terpilih terus jadi ketua partai. Berarti kan ini adalah sosok yang memang bukan orang sembarangan gitu kan. Dan ya dulu sempat meragukan, ternyata sekarang ya syukurlah ngambil yang bersih gitu ya, makanya yang gak ada masalah gitu daripada ada yang masalah gitu kan. Semuanya pasti kalau berbicara soal kinerja banyak kekurangan. Betul. Pasti banyak kurang maksudnya kayak janjinya tuh ya, belum terrealisasikan semuanya, tapi kita lebih cari pemimpin yang baik yang baik dari yang terbaik. Betul ya, seperti itu maksudnya ya. Kita memilih dari yang terburuk lah. Iya, yang terburuk jadi baik lah istilahnya kalau di pandangan kita ya, maksudnya itu yang lebih baik balik ini lagi kan? Iya gitu seperti itu. Makanya kan tinggal ntar ya kita lihat kalau ngomongin ya selamat kita nonton Desak Anies, Selapet Imin, jawabannya ya memang ketika yang Desak Anies pertama atau Selapet Imin yang pertama
masih belum ini ya, apa namanya, terbuka. Tapi kan ketika keliling Indonesia dengan program Desak Anies dan Selepet Imin, banyak pertanyaan-pertanyaan yang apa ya, nggak ada settingan ya, maksudnya nggak sembarang banget ya nantinya. Iya. Ternyata Salah satu ya syukurnya jenis kampanye ya. syukurnya apa namanya, bisa dijawab dengan ya jawaban yang bisa dipertanggungjawabkan di Iya. kemudian hari. Makanya kan sampai bilang ya kalau misalkan nanti kan ini direkam ya si apa namanya Selepet Imin dan Iya. Desak Aniesnya, ketika di mana diomongkan A dan ternyata nanti ketika terpilih tidak dilakukan, bisa diprotes dan dia rekamannya gitu Iya. kan. Itu menjadi Diingatkan satu, aja. betul. Makanya ini metode kampanye yang menarik gitu kan, hal baru ya di dunia perkampanyean gitu kan. Iya, iya. Karena paslon 2 dan 3 tidak melakukan hal yang sama, meskipun yang paslon 3 mulai mengikuti mengadopsi ya. Kayak tabrak pro Betul, ya, kan. tapi nggak masalah, itu hal positif ya. Iya, iya, Yang iya. pernah kita bahas, cuman untuk dua sosok ini menjadi harapan baru perubahan Indonesia ke depan ya. Lebih baik. Kalau misalkan contoh lah harapannya, sekarang utang Pak Jokowi 8.000 triliun. Semoga ketika Pak Anies dan Caimin menjabat, bisa nggak sih jadi setengahnya, Iya. 4.000 triliun. Kalau bisa, ya syukurlah gitu kan. Berarti kan ya nanti tim ekonominya harus yang benar ya, profesional. Kementerian Ekonomi, Kementerian Perdagangan, Kementerian Investasi, Kementerian Valuta, apa namanya? Apa? Yang first jabatan Pak Luhut apa ya, sebanyak banget ya. Pokoknya banyak banget tidak terhitung lah ya. Makanya kan tim-timnya harapannya ya profesional ya, ajak akademisi gitu kan, guru besar dan sebagainya menjadi tim kementeriannya gitu kan, maupun ntar ya ke dinas-dinasnya. Nah apalagi komisaris BUMN jangan titipan semua. Iya. Jadi titipan yang oke lah titipan, tapi maksudnya titipan sini yang benar. Di Pertamina guru besar perminyakan ya, yang sesuai dengan bidangnya. Iya, Jangan iya. sampai apa namanya titipan ternyata anak presiden, kan itu menjadi PR gitu, ataupun keluarga presiden itu kan jadi komisaris BUMN dan sebagainya. Kalau misalnya kepentingan politik, misalnya dari PKB dititip menjadi komisaris, Iya. nggak masalah kalau misalnya dia memang di bidangnya. Yang jadi masalah misalkan lulusan sosial ditempatin di Pertamina Atau di pendidikan dan sebagainya. Betul. Tidak Tidak linear relevan, lah ya, gitu tidak kan. relevan lah tidak ya. relevan. Makanya yang belum saya lihat adalah kayak Caimin ketika menyusun, kan kalau Pak Anies di gubernur jelas ya penyusunan tim kerjanya udah pernah kelihatan. Iya. Tapi kalau di Caimin satu sisi ya pengennya cawapres pun ntar wapres pun kerja ya, jadi maksudnya ada kontribusinya, Iya. tampil di TV dan sebagainya, ataupun kunjungan negara dan sebagainya. Tapi yang pasti yang belum terlihat memang Caimin dalam menyusun apa namanya kabinet ataupun tim di bawahnya. Iya. Tapi ya kalau yang saya yakini ketika pemimpinnya Pak Anies dan Caimin pasti memilih orang-orang yang terbaik gitu untuk memikirkan negara ya. Maslahat karena bangsa, kan negara. kelihatan di DKI program-programnya untuk masyarakat, untuk masyarakat, bukan untuk keluarganya ya. Iya. Terus apa namanya Taman. taman untuk umum ya. Semua taman yang ada di DKI Jakarta direvitalisasi, diperbaiki. Iya. Itu untuk umum ya, bukan Iya. keluarganya. Terus apa namanya Jaklingko itu ketika posisinya tidak ada Pak Sandiaga Uno ya, Iya. yang dimana menarik sendirian mampu ya, apalagi Iya. berdua Iya. gitu. Apalagi kalau frekuensi satu visi misi kan gitu. lebih enak. Makanya kan terus Jaklingko jelas ini transportasi apa umum kan dulunya gitu. Jadi untuk umum, dan kelebihannya kan jelas MRT, LRT Betul. juga itu belum disebut nih tadi Betul. salah satunya. Makanya kan makanya di program divisi misi Pak Anies kan banyakin stadion, salah satunya di beberapa daerah, utamanya daerah misalkan kota-kota besar di daerah yang lain, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi di Makassar, kalau Sulawesi di Makassar, Iya. Kalimantan kemarin di Pontianak itu kalau salah, Iya. stadion juga di mana Intinya kalau tidak salah di 20 Medan juga, stadion iya. gitulah ya. Itu kan agar ya stadion kan buat main bola bisa, buat konser bisa, buat acara keagamaan bisa, buat apapun bisa kan, Iya. jadi umum. Tapi kan tadi desainnya untuk umum ya, Iya, iya. nggak hanya sepak bola aja. Terus apa namanya visi yang membangun banyak rel kereta api di semua daerah, Iya. merata. Contoh kayak Kalimantan, kalau kejadian Kalimantan disambungkan semua sama apa namanya rel kereta api, jadi kayak Iya. Eropa pindah negara pakai apa? Pakai kereta. Tidak Pindah perlu negara pakai ya. pesawat. Iya, Gitu. iya. Perbatasan pakai kereta aja. Makanya kan
Kalimantan yang contoh sekarang kalau pingin misalkan pindah ke Kalimantan misalkan timur atau kemana harus ke Jakarta dulu naik pesawat balik lagi Iya. terus harus ke Surabaya balik lagi, tapi kan itu biaya lagi dan sebagainya, itu kan mahal ya. Kalau misalkan ada kereta api yang menjadi apa namanya visi misinya Pak Anies dan Caimin, kereta api bisa jadi logistik, Iya. apa namanya kendaraan logistik, bisa menjadi kendaraan angkutan orang ya, menjadikan lebih murah gitu. Iya. Dan kalau ngomongin pembuatan apa namanya rel kereta api, setelah dihitung ternyata katanya lebih murah Iya. dibandingkan misalkan bikin kota baru dan sebagainya. Iya, gitu hanya kan. difokuskan satu kota Betul. aja. Nah, gitu dan kan. yang menariknya adalah ketika program yang terbaru adalah yang visi misinya membangun 40 Menyetarakan betul. setara Jakarta ya. 40 kota gitu kan, mengupgrade yang meningkatkan si kota yang asalnya kecil menjadi menengah, kota menengah menjadi besar gitu kan, gitu. Iya. Paling gitu sih. Luar biasa ya. Sangat apa ya? Sangat Menarik untuk dibahas ya. menarik juga untuk dibahas. Ternyata saya juga kaget. Ternyata sama pilihannya. Gitu. Ya saya kira sih kalau yang lagi rame yang gini-gini. Sama yang Itu gini-gini sesaat kan. sih. Oh itu ya. Sesaat, Oh sesaat. ternyata kita ya sama satu Yang paling frekuensi. trending tetap Desa Anies sama Sohibul Harus Imin. Anies ya. Itu yang menjadi panjang kampanye dari awal sampai Iya, akhir dibahas. Dan Iya, iya. menariknya lagi ini trending topik adalah JIS yang udah mau daftar 3,5 juta. Iya, iya. Itu yang di luar nggak habis pikir Iya. maksudnya. Habis pikir Apa namanya kapasitas 82.000 Iya. hanya apa namanya yang udah daftar 3,5 juta, itu terlalu excited. Ya intinya semoga dari apa yang kita sampaikan, apa yang kita utarakan, khususnya buat saya pribadi, Ya. terus buat Apa Hujan sendiri dan bisa mengedukasi ya Betul. buat para pemilih nanti, ya pilih pemimpin yang mempunyai gagasan dan Betul. pikiran, jejak digital yang jelas, Betul. biografi latar belakang yang jelas Betul. juga sih ya. Maksudnya kita pasti setiap orang punya pilihan, punya pandangan masing-masing terkait dengan pemimpinnya masing-masing gitu kan. Cuman kita ya lebih apa ya, lebih logis aja gitu dalam bermimpi, dalam memilih pemimpin. Soalnya apa, 5 tahun ke depan bukan waktu yang sebentar. Betul Seperti sekali. itu sih. Cukup. Mohon maaf Apa Hujan apabila banyak kata nih Iya. salah dari saya pribadi, mungkin dari Apa Hujan sendiri gitu kan ya. Mungkin bahasan ini kita akhiri, nanti kita bahas Yang selanjutnya yang nanti. selanjutnya ya, karena memang masih banyak sebenarnya. Ya, kita sampai Program ke- belum nih, belum. untuk kedepannya kita program ya, program sampai terus saat kayak pemilihan nanti 14 ya. iya, terus kayak yang mendekat ini nih, kampanye akbar, Iya, yang kita bahas di JIS ya. juga ya. Itulah ya. Kita fokus ke 01 aja. Nggak usah aja dulu, pokoknya sekarang kita Fokus. membahas dengan insya Allah lah pimpinan Ya, calon terpilih. pemimpin terpilih mudah-mudahan ya Karena ya untuk prediksinya 2024. khususnya untuk para apa namanya yang deklarasi ulama ya, semua provinsi udah memilih 01 ya. Iya, Untuk para ulamanya ya. tetap istimewa ulama Betul. kita menjadi faktor Ya, utama juga makanya, lah ya. apa ya, kuncinya dari kita sih untuk para relawan, tungguin surat suara sampai pemilihan, kemudian foto terus videokan. Iya. Dan jangan lupa perhitungannya. datang ke TPS tanggal 14 Februari 2024. Jangan lupa coblos pokoknya 01. Ini 3 salah. Berarti 01 nya gini. Pokoknya apa? Waktunya perubahan. Jaga TPS pokoknya. Maksudnya kita sebagai warga Dokumentasikan, masyarakat khususnya yang ingin menjaga suara Amin, ya tetap jaga, mulai dari bilik suara sampai dengan pemungutan suara sampai nanti proses akhir penghitungan suara. Ya, Itu sih. betul. Itu yang bisa kita sampaikan. Kembali lagi nanti di lain waktu Ya. bersama saya Yogi Yudhistira Saya Fauzan Taftazani. di Yova Channel. Terima kasih.